Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat, rahmat dan pertolongan pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap niat, langkah, kehadiran kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah mencatatnya sebagai amal soleh yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan insyaallah akan menambah beratnya banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita bermohon kiranya kita termasuk menjadi bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adalah karena karunia dan rahmat Allah kita terlahir di sebuah negeri yang indah, negeri Indonesia tercinta, negeri yang penuh dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, negeri yang bukan hanya kaya dengan berbagai flora dan fauna, tetapi begitu indah. Orang menyebutnya sebagai untayan Zamrud Katulistiwa. Adalah juga karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bangsa kita Allah berikan kemerdekaan. Allah berikan kita nikmat bebas dari cengkraman penjajah. Ini semua tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana juga diakui oleh para pejuang, para pahlawan kita yang kemudian tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua ini sudah seharusnya membuat kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan rahmatnya Allah lahirkan kita semua di sebuah negeri yang indah, yang nyaman. Kita akan merasakan lebih syukur lagi kalau kita melihat ada saudara-saudara kita hidup di sebuah negeri yang mungkin kering, kerontang, terus mereka satu dengan yang lain terus saling bermusuhan, tidak ada kedamaian. Kadang-kadang begitu ekstrim, begitu panas, juga panas sekali sampai 40 sampai 50 derajat. Kalau lagi dingin juga begitu dingin sampai di bawah 0 derajat. Dan mereka tidak seperti kita, tidak kaya dengan berbagai macam flora dan fauna. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah untuk menguji kita. Kata Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Allah, yang itu semua adalah untuk menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, atau termasuk orang-orang yang kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasa begitu nikmat, merasakan hidup di negeri yang sudah merdeka ini, kalau kita mau mencontoh, mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang belum merdeka. Ada di bumi belahan lain, saudara kita di Palestina yang sampai sekarang masih dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh Israel. Padahal mereka saat Bapak Proklamator Bang Soekarno, Pak Soekarno-Hatta memproklamirkan negara Indonesia ini sebagai negara yang merdeka, mereka telah mengakui kemerdekaan kita. Ada utusan dari Palestina yang mengakui saat kita memproklamirkan kemerdekaan, mereka sudah menyatakan mendukung kemerdekaan. Tapi setelah kita merasakan udara bebas 77 tahun, mereka masih dalam tekanan penjajah. Sampai sekarang mereka masih dijajah. Ini yang seharusnya membuat kita sangat bersyukur, dan harus kita jaga negeri ini. Kata Ibnu Qayyim, seseorang itu akan merasakan nikmatnya sesuatu kalau kita sudah merasakan sebaliknya. Kenapa kita kadang-kadang kurang bersyukur mendapatkan negeri yang indah seperti ini? Kenapa kadang-kadang kita kurang bersyukur mendapatkan kesempatan hidup di bumi yang merdeka seperti ini? Karena kita mungkin belum pernah merasakan sebaliknya. Kita belum merasakan bagaimana hidup di negeri yang mungkin terus antara satu dengan yang lain terus bermusuhan. Hidup di negara yang selalu terjadi permusuhan, perperangan. Hidup di dalam sebuah negeri yang dijajah. Kata Ibnu Qayyim, seseorang itu akan bisa merasakan nikmat sesuatu kalau dia sudah pernah merasakan sebaliknya. Orang akan merasakan begitu nikmatnya hidup di udara bebas merdeka ini kalau dia sudah merasakan bagaimana pedihnya, deritanya orang dijajah. Dan kita ini mungkin termasuk generasi yang tidak bisa merasakan bagaimana pedihnya kemerdekaan. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang umurnya sudah di atas 77. Tapi secara umum relatif kita ini bangsa yang tinggal menikmati bagaimana jerih payah dan pengorbanan para pejuang pendahulu kita. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya menjadi hamba, menjadi bangsa dan rakyat yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakini bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, bukanlah pemberian dari pemerintah Jepang atau Belanda atau Portugis, bukan.
Kemerdekaan yang kita dapatkan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan para pahlawan, para ulama, para habaib, para pejuang-pejuang nasional yang lain, yang semuanya mereka telah mengorbankan apa saja, harta, benda, bahkan nyawa. Semua adalah demi untuk kemerdekaan kita, anak cucu mereka. Oleh karena itu, bagian dari mensyukuri kepada kemerdekaan ini, kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para leluhur kita, maka kita harus tahu bagaimana berterima kasih kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, akan kami tambah nikmatnya. Tapi apabila kalian kufur, maka ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Salah satu cara untuk mensyukuri kepada sesama adalah kita harus tahu bagaimana menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita karena wasilah perjuangan para pahlawan yang mendahului kita, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka, para pejuang. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita berterima kasih kepada sesama? Maka kita harus tahu apa cita-cita dan keinginan para leluhur kita. Tidak lain mereka ingin supaya negeri yang mereka wariskan ini, kemerdekaan yang mereka sudah raih dari para penjajah itu, harus diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti yang mereka inginkan. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang bijak mengatakan syukur itu adalah menggunakan pemberian orang yang memberi sebagaimana keinginan orang yang memberi. Kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita harus tahu orang lain itu memberikan kepada kita sesuatu itu untuk apa. Kalau kita bisa gunakan sesuatu yang orang lain berikan kepada kita sesuai dengan maksud dia, itulah kita tahu berterima kasih. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah bila kita menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari nikmat itu. Allah berikan negeri yang indah ini. Tentu dengan negeri yang indah ini tidak lain kecuali agar kita menggunakan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membuat sebuah negeri yang adil, makmur, damai, diisi dengan hal-hal yang Allah ridhai. Maka para ulama mengatakan di antara bentuk syukur kita kepada Allah, tentu yang pertama kali kita wujudkan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak membaca tasbih. Kita banyak memuji Allah sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang pertolongan Allah, bahwa kemerdekaan itu adalah pertolongan Allah, lalu engkau melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau menyaksikan orang-orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, maka apa? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Maka banyak-banyaknya kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah kita beribadah, bersyukur. Kita jadikan bahwa
kemerdekaan ini, negara yang indah ini adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Jangan lakukan, jangan praktekkan amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Mengelola negeri ini dengan semena-mena, terzalimi, banyak ketidakadilan, banyak hal-hal yang dilarang, itu jangan sampai. Karena itu artinya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sedangkan orang yang bersyukur itu artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tentu saja kita banyak mohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita banyak mohon ampun kepada Allah. Karena bagaimanapun yang namanya manusia, walaupun kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhai, tapi yang namanya manusia banyak khilafnya, banyak salahnya. Sebagaimana mungkin yang kita rasakan di negeri ini, walaupun Allah sudah kasih negeri yang indah dengan berbagai macam fasilitas, tapi banyak juga kezaliman-kezaliman, kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang Allah tidak ridha. Tapi hendaknya kita jangan biarkan, kita harus berusaha sambil kita memohon ampun kepada Allah. Fastaghfir, ampunlah atau ampunilah ya Allah. Fastaghfir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan fastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka dengan kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan ampunan, lalu Allah datangkan keberkahan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alaihi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.